Untuk menyelamatkan diri, pria ini bersembunyi di toilet wanita. Namun tepat saat ia hendak keluar lewat jendela, ia menyadari bahwa jendela itu sudah dilas dengan besi. Dalam situasi genting itu, ia tak punya pilihan selain memecahkan cermin, lalu menggunakan pecahan tersebut untuk mengintip keadaan di luar dengan hati-hati. Melihat perhatian musuh terfokus ke depan, Ben langsung berlari ke arah tangga dengan secepat-cepatnya dan melakukan pengalihan yang sempurna. I saw him! I saw Ben Richards! He's heading downstairs! Sementara itu, ia berlari ke atas atap. Namun, setelah melihat bahwa area di luar sudah dikepung musuh, ia sadar tidak bisa bertahan di sana. Ia pun memutuskan kembali ke kamar hotelnya untuk mengambil tas. Pertama, ia menurunkan kabel dari dinding, lalu perlahan meluncur turun menggunakan kaki. Saat berhasil kembali ke kamarnya, ia menyadari jendela tidak bisa dibuka dari luar. Ia membungkus tangannya dengan handuk dan memecahkan jendela sekuat tenaga. Namun suara kaca pecah menarik perhatian musuh. Untuk menyelamatkan dirinya, ia segera masuk kembali ke dalam kamar. Ia cepat-cepat mengenakan pakaian, lalu mengambil semua perlengkapannya. Dan tepat saat musuh mendobrak pintu, ia segera berlari dan melompat keluar jendela. Aksinya bahkan membuat pemimpin musuh bertepuk tangan. Tanpa menyadari akan kemampuan luar biasa pria itu, ia mendorong tubuhnya dengan kedua kaki dan berayun menggunakan tali ke ruangan lain. Namun semua gerakannya disiarkan secara langsung oleh drone. Ternyata Ben sedang mengikuti permainan bertahan hidup. Jika ia bisa bertahan selama 30 hari, ia akan memenangkan hadiah sebesar $1 miliar untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit parah. Dengan kondisi terdesak, Ben tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya. Melihat drone yang terus mengejarnya, membuat Ben semakin geram. Saat pemimpin pemburu itu semakin mendekat, Ben melempar granat ke arahnya, tanpa sadar bahwa itu adalah granat dengan ledakan tertunda. Memanfaatkan ledakan tersebut, Ben berhasil melarikan diri ke ruang bawah tanah. Ia berniat menerangi tempat itu dengan membakar beberapa majalah. Namun api itu justru membesar hingga menjadi kebakaran hebat. Tepat saat musuh hendak mendobrak pintu itu, Ben tiba-tiba melihat sekumpulan tikus berlari menuju saluran pembuangan. Jadi, ia segera melangkah maju dan membuka penutup saluran untuk membuka jalan. Dan justru karena itu, Ben berhasil kabur dari pengejaran tersebut. Ben lalu merekam video untuk dikirim ke acara. Setelah keluar dari saluran, ia bertemu seorang anak laki-laki di pinggir jalan. Tak disangka, ternyata anak itu adalah penggemar setia Ben. Kemudian, anak tersebut mengajaknya pulang ke rumahnya. Setelah saling mengenal, Ben mengetahui bahwa kakak anak tersebut juga penggemarnya, dan ia telah mempelajari acara itu dengan serius. Menurut mereka, permainan ini sebenarnya sangat tidak mungkin dimenangkan, karena tidak ada yang bisa bertahan 30 hari. Bagaimanapun, orang-orang pasti akan melaporkan posisi buronan. Namun jika rating peserta tinggi, maka tim produksi akan sengaja membiarkan mereka hidup lebih lama hanya untuk menarik lebih banyak penonton. Sebelum akhirnya mereka akan diburu. Tapi karena Ben berhasil menghindari pengejaran kali ini, rating acara tersebut langsung melonjak drastis. Itu berarti, tim produksi pasti akan meningkatkan tingkat kesulitannya. Untuk berjaga-jaga, mereka membantu memindahkan Ben ke kota lain. Saat itu, Ben sudah 10 hari dalam pelarian. Di kota baru itu, Ben menyamar sebagai orang buta dan bersembunyi setiap hari sambil tetap mengirim tugas video. Namun, hanya dalam beberapa hari, ia tetap ketahuan oleh seorang petugas kebersihan. Setelah lokasinya dilaporkan oleh si petugas kebersihan, para pemburu segera mendekat. Untuk menyelamatkan dirinya, Ben harus kembali melarikan diri. Pada akhirnya, ia melompat ke atas kereta yang sedang berjalan dan berhasil lolos dengan selamat.